Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Salam jumpa kembali sahabat Verbum Domini yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya di edisi Verbum Domini Sabtu 23 April 2022. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, setidaknya kita diantar kepada sebuah pemahaman bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Jika kita mendengar dengan baik tadi dikisahkan, dinarasikan dengan baik bahwa para murid itu sedang berada dalam proses untuk percaya kembali kepada Yesus yang bangkit. Ada beberapa kali Yesus menampakkan diri. Yang pertama kepada Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena memberitahukan kepada murid-murid. Tapi mereka tidak percaya. Lalu penampakan yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Setelah mengalami penampakan itu, mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan apa yang mereka alami. Tetapi murid yang lain juga tidak percaya. Lalu dalam bacaan Injil kemarin, Yesus sendiri menampakkan diri kepada Petrus dan beberapa murid lainnya yang sejak semalam menjala ikan dan tidak mendapat apa-apa. Kesan pertama mereka melihat Yesus itu, mereka tidak percaya kalau itu Yesus. Lalu murid yang dikasihi Tuhan dikatakan dalam
Injil kemarin, dia menyadari bahwa itu Yesus dan dia mengatakan kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, kesan bahwa para murid ini masih kurang percaya, bahkan belum percaya, membuat Yesus hari ini hadir di tengah mereka, menegur kedegilan hati mereka yang belum percaya. Dari beberapa pengalaman melihat penampakan Yesus, akhirnya hari ini Yesus hadir dan mengatakan kepada mereka untuk dalam kalimat terakhir Injil tadi, Yesus memberi perintah, pergilah, beritakanlah kepada semua bangsa bahwa Yesus sudah bangkit, beritakanlah kabar sukacita. Nah, pesan untuk kita apa dari cerita bacaan-bacaan Injil yang telah kita dengar hari ini dan hari-hari sebelumnya? Pesan untuk kita jelas ada pada kalimat Yesus yang terakhir. Pergilah, beritakanlah kepada semua bangsa. Ya, dalam proses kehidupan kita, tidak jarang kita itu seperti para murid. Karena memang kita manusia yang lemah, yang mudah jatuh, yang mudah kecewa, yang mudah sakit hati. Pengalaman para murid ketika Yesus mengalami penderitaan, wafat, dan pengalaman ditinggalkan membuat mereka jatuh dalam situasi kekecewaan, situasi ketakutan, dan situasi-situasi itu yang membuat mereka enggan untuk percaya. Situasi-situasi itu yang membuat mereka bahkan ketika melihat penampakan Tuhan pun mereka belum percaya. Nah, kita seringkali jatuh di situ. Itu wajar sebagai manusia yang lemah. Tetapi hari ini Yesus hadir di tengah kita melalui bacaan Injil ini untuk menguatkan kita bahwa Dia selalu menyertai kita. Kita diingatkan pada pesannya ketika Dia masih bersama para murid sebelum mengalami penderitaan bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, para murid pun lupa akan janji Yesus ini. Kita yang menjadi murid-murid Yesus di dunia saat ini, di era sekarang ini, dituntut untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Syarat untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemberita kabar sukacita yang baik, pertama-tama kita mengalami sukacita itu. Ya. Jadi para murid setelah mengalami beberapa peristiwa penampakan, mengalami proses untuk menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang telah bangkit, akhirnya mereka mengalami sukacita itu. Nah, kita pun diharapkan untuk mengalami sukacita kebangkitan. Dan saya berpikir bahwa sukacita kebangkitan itu telah hadir dalam diri kita. Mungkin dalam beberapa kesempatan kita tidak menyadari itu. Kita kurang menyadari bahwa Yesus sudah bangkit dan hadir dan selalu menyertai kita, memenuhi janjinya. Nah, bacaan Injil hari ini Yesus menegur kita bahwa sadar akan kehadiran Yesus sehingga kita mampu untuk pergi mewartakan Yesus. Ya, dalam proses kehidupan kita itu memang banyak sekali persoalan yang terkadang menenggelamkan kita sehingga kita lupa bahwa kita sebenarnya harus mengalami sukacita. Di balik persoalan-persoalan itu, sama seperti para murid, di balik kekecewaan, di balik kesedihan, Yesus selalu ada. Ketika Petrus menebarkan jala dan menangkap ikan begitu banyak, dia tidak sadar kalau yang menyuruhnya itu Yesus. Tapi murid yang dikasihi menyadarkan, itu Tuhan. Nah, di samping kita dituntut untuk memberitakan kabar sukacita, untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita, kita sebagai pewarta-pewarta sabda di zaman sekarang dituntut juga untuk menyadarkan orang di sekitar kita. Itu Tuhan.
bahwa di setiap pengalaman-pengalaman hidup kita, Tuhan selalu berkarya. Seperti lagu yang tadi di awal saya nyanyikan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Seperti para murid, dia tidak menjanjikan bahwa dia akan selalu ada bersama mereka dalam kondisi sebagai manusia yang hidup. Tetapi dia berjanji untuk selalu menyertai. Tuhan tidak berjanji bahwa jalan yang kita lalui ini selalu rata. Tetapi dia berjanji untuk selalu menguatkan kita. Jadi tugas bagi kita adalah pergi, beritakanlah, jangan takut, karena Yesus selalu menyertai kita. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.